Selamat pagi Bengkulu, pemirsa. Di studio kami sudah hadir narasumber yaitu Bang Aryono Gumai. Ya, beliau adalah anggota DPRD Kota sekaligus juga seorang pengusaha. Ya, kita akan diskusi. Selamat datang, Bang Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Ari aja ya. Ya, Bang Ari. boleh. Emang sering disapa Bang Ari ya. Ada yang panggil Bang Ari, ada yang panggil Bang Aryo. Bang Ari aja lah. Ya. Oke. Bang Ari, ini kita masih membahas mengenai berbagi peduli untuk korban pandemi. Nah, berbicara pandemi COVID-19, apa pendapat Bang Ari mengenai COVID-19 ini? Ya, saya pikir memang ini kita di dunia dan Indonesia khususnya juga kita lagi dilanda wabah ya COVID-19, dan ini memang sebenarnya sudah ada dulu juga corona yang sebelumnya kayak MERS, SARS, tapi ini memang penyebarannya lebih masif, lebih cepat. Nah, makanya harus memiliki gerakan-gerakan yang lebih cepat itu penanganannya. Jadi saya pikir memang ini wabah dan kita harus yakin wabah dan penyakit itu juga atas izin Allah. Iya, betul sekali ya. Nah, menurut Bang Ari sendiri seberapa serius sih kondisi saat ini di Bengkulu? Seberapa parah lah kurang lebih begitu ya? Ya, kita kalau melihat parah tidak bisa mengkategorikan parah tidak parah kalau tidak ada pembanding. Jadi tapi kalau saya lihat sudah ada per kemarin sudah bertambah 4. Betul. Nah, dari 8 menjadi 12. Ini yang perlu memang kita antisipasi. Tetapi mengantisipasi itu kita mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan, tetapi tidak dengan panik ya. Ya, betul. Karena kalau dengan panik maka kita sulit untuk melakukan pemikiran yang jernih. Apalagi kalau sudah panik, antibodi kadang juga Ya, terganggu benar. gitu ya. Oke. Nah, ini berbicara tadi 8 orang dan sudah nambah 4 orang, jadi total 12. Menurut Bang Ari, Bengkulu apakah sudah bisa dikategorikan beresiko tinggi gitu? Ya, kalau melihat dari riwayat rata-rata yang terdampak, itu biasanya dia berpergian dari luar. Ya. Gitu. Yang kedua, ada yang biasanya kontak dari Pasien yang pasien positif. sebelumnya. Betul. Jadi kalau menurut saya ya, saya bukan orang kesehatan, tidak ahlinya, tetapi cenderung penyakit itu datang dari luar. Ya. Sehingga kita harus menjaga itu. Menjaga itu. Dan kita yakinlah dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan, manakala kita sudah menjaga, kita berikhtiar kepada Allah bahwasanya ini juga virus datang dari Allah. Kalaupun terkena dan menjadi wabah kena kita dan menjadi meninggal, insya Allah sahid saja. Ya. Dan itu memang sudah rencana Allah. Iya. Nah, juga mengenai kebijakan pemerintah yang melarang masuk Bengkulu itu lewat udara, lewat darat, lewat laut ya, atau bahkan mungkin lewat dalam tanah gitu sekalipun. Intinya dilarang masuk gitu. Menurut Bang Ari, kebijakan seperti ini sudah baik atau seperti apa? Ya, saya pikir memang baik sebenarnya, tetapi memang ada kewenangan-kewenangan yang dilekatkan pada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Seperti kayak kemarin kita ada rencana untuk karantina wilayah, Ya. tapi kita juga terbatas kepada regulasi yang menyebutkan karantina wilayah itu harus kewenangannya pemerintah pusat. Gitu. Tetapi dari sisi lain sebenarnya kita bisa menggunakan karantina sendiri. Misalnya siapapun orang yang masuk ke Bengkulu, kita siapkan tempat karantinanya. Oke, seperti itu ya. Jadi orang akan berpikir, wah nggak usah lah masuk Bengkulu dulu karena akan dikarantina sama Pemdanya. Ya, percuma juga kan. Akhirnya begitu ya. Akhirnya mereka urungin niat masuk. Iya, Ya. sama kayak sekarang kita juga mau tidak boleh dilarang mudik, dilarang sekarang sudah penerbangan tidak ada dan semuanya tidak ada, otomatis juga orang stay juga. Ya, mau kemana lagi, nggak ada kendaraan. Benar. Nah, ini kan di Bengkulu, Provinsi Bengkulu juga sudah ditutup ya. Jadi orang tidak bisa mudik nih begitu ya. Itu menurut Bang Ari seperti apa? Ya, seluruh Indonesia sekarang itu sudah menutup akses baik itu penerbangan, darat, laut, dan udara. Itu sudah kebijakan dari pemerintah pusat supaya mencegah sebenarnya ada fase yang Indonesia dan kita alami sendiri. Setiap
Lebaran itu adalah mudik. Itu mudiknya pergeserannya hampir 75%. Betul, arusnya begitu Jadi banyak ya. setelah dia datang 2 minggu dia akan pulang. Hmm. Tetapi saya insya Allah saya yakin dengan kita stay di daerah masing-masing, mungkin penyebarannya ini kan ditutup bandara sampai tanggal 1 Juni. Jadi ada lagi kurang lebih sekitar 40 hari. 40 hari. Insya Allah mudah-mudahan mungkin jalannya untuk wabah virus ini akan selesai. Betul ya. Kalau bisa udah lah, nggak usah lagi nyebar ya. Ya. Ini juga kita sudah, udah berapa minggu gitu ya, udah sebulanan di rumah terus kan bosan juga kadang gitu. Oke Bang Ari. Nah kalau menurut Bang Ari ini kan antar provinsi baru ditutup. Apakah antar kabupaten kota perlu tidak ditutup menurut Bang Ari? Sebenarnya kalaulah boleh bersaran, boleh saja kita menetapkan seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun yang mau masuk Bengkulu, kita kasih dulu dia di karantina. Terkecuali arus barang. Karena kalau tidak ada arus barang, kita juga susah. Betul. Kayak sayur mayur, kan? Terus beras, kayak kita beras perlu beras juga kadang suplainya dari juga Sumatera Selatan. Nah, walaupun kita juga ada. Jadi kalau kayak antar kota dan kabupaten, misalnya dari Curug kita harus ada sayur menyayur, tetapi yang perlu kita perketat adalah pengawasan kesehatannya. Jadi ya apa yang sudah dilakukan saat ini apa sudah pas atau seperti itu? Saya pikir sudah pas yang dilakukan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten lain sudah melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh gugus tugas masing-masing. Nah, menurut Bang Ari juga kebijakan yang sudah saat ini, apakah ada yang perlu dievaluasi? Ya karena saya di DPRD kota, saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah bagus, sudah menyentuh ya. Seperti kita kayak kemarin ada kebijakannya Pemda Kota untuk menggratiskan PDAM. Terus yang kelas 2A ya, kelas 2A, terus juru-juru parkir yang pihak ketiga tidak perlu menyetor ke Pemda untuk retribusi parkirnya. Terus adanya pembagian sembako, saya pikir bagus kan. Tidak ada yang perlu dievaluasi mungkin, ada yang ditingkatkan mungkin atau ya saya pikir pemerintah kota punya kajian sendiri, punya tim-tim juga, punya teman-teman yang lumayan mumpuni di bidang masing-masing. Jadi saya pikir mereka sudah tahu dengan aturannya. Kalau kami di DPR hanya mengingatkan, ini yang digunakan adalah APBD, adalah uang rakyat, gunakan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Betul, ya. Apalagi kemarin sudah disiapkan anggaran besar untuk penanganan di Kota Bengkulu. Ya. Dan ini mudah-mudahan terrealisasi semua. Insya Allah. Maunya begitu. Insya Allah. Rakyat menunggunya begitu. Gitu. Oke, nah Bang Ari kita fokus sedikit mengenai Bang Ari sebagai anggota DPRD. Saya ingin mengenal lebih jauh Bang Ari ini ya. Ini dulu informasinya Bang Ari ini PNS. Iya. Gimana ceritanya Bang? Ya saya memang tamat SMA 5 saya di tahun 2000. Bagi tahun 2000 juga saya diterima langsung di STPDN. Karena STPDN itu ikatan dinas, begitu tamat saya langsung menjadi ASN. Jadi sebentar saya di Bengkulu, terus ditempatkan kembali saya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Jauh juga ya. Ya kebetulan saya banyak ditempatkan di anggaran. Jadi tidak begitu awam saya dalam pekerjaannya DPR. Oke. Dan kemudian memutuskan untuk jadi anggota Dewan kapan ini? Ya seringnya saya bolak-balik ke Bengkulu. Saya lihat sepertinya ada yang harus saya perjuangkan, baik itu perubahan dan perbaikan. Saya lihat akhirnya saya terjun di dunia politik. Alhamdulillah Allah kasih amanah, saya terpilih dari Partai PDIP. Dan langsung berarti udah keluar dari PNS Ya. Oke. Kalau sebelum pemilihan harus sudah keluar. Ya. Oke. Dan ini yang pertama. Wah, luar biasa ya. Dan informasinya ini Bang Ari juga seorang pengusaha. Apa usahanya nih Bang Ari? Ya saya basicnya tambang batu bara. Di Kaltim, terus juga ada ya usaha kecil-kecilan di peternakan di Jombang. Terus kita juga ada sekarang lagi kalian di Bengkulu,
kita lagi fokus lagi mau proses pembangunan untuk Pantai Ari di Pantai Panjang, sama lagi proses pembuatan SPBU. Oke, SPBU di mana? Ya. Di Kota Bengkulu. Oh di kota lagi ya, oke, mantap banget ya. Berarti banyak sekali Bang Ari. Itu dirintis dari kapan berarti? Eh, saya mulai usaha itu mulai tahun 2012-2013. Oke, berarti emang harus dirintis Bang ya. Ya, tapi merintis itu dari nol ya. Harus dari tidak nol. tidak orang melihat sekarang posisinya di atasnya, tetapi perjuangan menuju atas kan semuanya perlu perjuangan. Betul ya. Jadi kalau mau ini ada sebuah inspirasi berarti Ya. Jadi kalau mau sebuah usaha itu harus dirintis dari nol. Ya. Oke, Dirintis dari nol dan harus terjun langsung. Ada kelemahannya teman-teman, kalau sudah dia membuka suatu usaha, barulah dia mengangkat dirinya sendiri menjadi direktur, dia langsung mengangkat anak buahnya banyak. Oh, ini yang agak ini. Akhirnya apa namanya? Belum menguasai banget. Cost operasional perusahaan juga tinggi juga. Oke, jadi dulu Bang Ari terjun langsung. Tadi langsung. Dan sekarang masih jalan usahanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita harus berbangga juga sebagai masyarakat Bengkulu bahwasanya ada salah satu putra Bengkulu ya. Putra Bengkulu ini pengusaha dan balik ke Bengkulu untuk mencoba membantu mengembangkan Bengkulu loh. Ya. Luar biasa ya. Oke Bang Ari. Oke, terkait tema kita, masuk ke tema ya. Masuk ke tema. Tema kita adalah berbagi peduli untuk korban pandemi. Nah, ini kan informasinya Bang Ari membagi-bagi bantuan. Apakah benar seperti itu? Seperti apa? Ya, memang alhamdulillah kemarin saya lihat banyaknya teman-teman kita, keluarga-keluarga kita memang perlu dibantu. Saya pikir memang saatnya kita harus saling membantu, saling membagi, karena sesungguhnya Islam itu indah, saya pikir. Dan kemarin berapa banyak sudah bantuan yang dikasih? Sebenarnya tidaklah etis kalau kita bicara jumlah, bicara nilai, tetapi insya Allah kita berbagi rezekinya. Kalau sedikit-sedikit kita bagilah ke teman-teman. Yang ada dibagi. Ya, kalau nggak ada, apa yang mau dibagi? Ya. Ya Bang Ari, ini kemarin juga baginya kemana aja berarti? Ya, kemarin saya lihat teman-teman di media, jurnalis, wartawan, banyak sekali saya lihat dia adalah garda terdepan dalam penanganan COVID juga, karena berita-berita yang mereka sampaikan itu kan yang kita butuhkan. Betul. Kita hari ini baca koran, berapa semua diberitakan. Nah, saya lihat di sisi lain mereka juga sangat terdampak. Makanya kemarin kita juga sempat mampir di teman-teman di beberapa media kayak di RP, BE, Radar, sama beberapa media online. Kita bantu supaya sebenarnya tidak bisa dilihat dari nilai mungkin tidak seberapa, tapi ini adalah bentuk kepedulian saya dan memotivasi teman-teman saya. Atau apa hanya ke media atau ada ke masyarakat umum? Ya, selain di media kita juga ke kaum duafa, masyarakat yang kurang mampu, ke panti-panti sosial. Ya, kita keliling hampir dari mulai H-1 Ramadan sampai sekarang kita terus bagi. Oh, masih terus ini? Terus bagi. Jadi kalau ngabuburitnya orang jalan-jalan, kami juga ngabuburit jalan-jalan, tapi kami sambil membagi. Langsung, ngantar langsung. Karena kita biar bisa silaturahmi itu kan memperbanyak rezeki. Betul. Jadi kita ketemu langsung dengan saudara-saudara kita bisa memotivasi dan mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka juga bisa terbantu. Dan itu emang harapan masyarakat saat ini, Bang ya? Ya. Kalau Abang melihat kondisi Bengkulu seperti apa berarti sekarang? Dari apa yang kita keliling terus ya, kita lihat memang banyak beberapa masyarakat itu yang sangat sekali membutuhkan, sangat sekali, karena dari beberapa wilayah kadang mereka sampaikan hari ini alhamdulillah Bapak datang, mungkin kalau Bapak tidak datang besok dan lusa beras sudah tidak ada. Itu memang banyak kawasan-kawasan yang begitu.
tidak menutup kemungkinan di kawasan-kawasan kecil misalnya kayak pesisir pantai dan sebagainya. Di dekat-dekat perumahan ada saja itu. Ya ada satu dua rumah Ada pasti satu. begitu ya. Masih ada satu. Makanya saya juga memotivasi mengajak rekan-rekan, ayolah kita lihat-lihat tetangga. Ayolah kita lihat-lihat tetangga, pastikan tetangga kita itu tidak ada yang lapar gitu. Begitu naifnya kita, kalau kita berlebihan sampai makanan di rumah itu basi sampai nggak termakan, tapi Sedangkan tetangga kelaparan gitu ya. Allah Akbar ya. Jadi memang jangan apa ya, jangan apatis gitu Ya. Bang ya. Ya, apalagi dengan tetangga, karena apa-apa tetangga. Kita sakit tetangga duluan yang nolong gitu ya. Ya. Apa juga tetangga duluan yang nolong. Jadi jangan apatis dengan tetangga gitu. Iya. Oke. Nah, ini kemarin juga pembagiannya ke para jurnalis informasinya. Ya. RBTV juga dapat berarti kemarin. Alhamdulillah Sudah ya. kemarin juga kita sudah sampaikan di sini juga. Terus di beberapa juga teman-teman di kantor lain juga sudah sampaikan. Ya sebenarnya lebih kepada saya membantu dan berbagi untuk memotivasi juga masyarakat Bengkulu. Kalaulah semua masyarakat yang berada, apalagi pengusaha bergerak membantu, saya pikir bisa meringankan pemerintah. Betul. Jangan ngarap pemerintah, semua pemerintah berat Ya. juga pemerintahnya. Benar. Kalaulah katakanlah kita Bengkulu ini kan tingkat kemiskinannya nggak begitu tinggi banget ya, karena masih banyak orang yang mampu. Kalaulah kita satu orang berpikiran membantu satu orang, kalau 50% saya pikir sudah imbang. Betul. Insya Allah akan teratasi. Insya Allah teratasi. Jadi jangan semuanya pemerintah ya, Iya. jangan semuanya pemerintah. Jadi masyarakat harus saling bahu membahu. Bagaimana kita semua ini adalah satu keluarga, saudara kita semua. Makanya dan ini bukan kali pertama saya sebenarnya kegiatan begini, dan kami di keluarga memang menjadi suatu kegiatan yang rutin. Iya. Baik itu di Ramadan insya Allah selalu kita berbagi, terus di kegiatan-kegiatan sosial misalnya ada bencana, karena saya pikir dan saya yakini harta yang saya dapat itu hanya titipan, dan apa yang saya berikan itulah menjadi harta akhir saya. Ya, amin. Insyaallah berkah ya Allah ya. Oke. Itu jurnalis berarti semua dapat Bang ya. Ya alhamdulillah semua kita samari, tapi ya mungkin ada juga beberapa yang Kelewat gitu. tapi nanti insya Allah mudah-mudahan lah. Ada presenter dapat kan ya? Ya nanti nanya udah sarfil. Oke. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi diskusinya Bang Ari. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita masih akan membahas mengenai ini, seperti apa Bang nanti seandainya ada masyarakat yang sangat membutuhkan tapi belum dapat gitu ya. Apakah nanti boleh menghubungi Bang Ari gitu ya? Nah, nanti kita akan diskusikan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Hai pemirsa RBTV, siapa bilang nonton RBTV di luar Bengkulu hanya bisa lewat streaming? Sekarang tayangan RBTV bisa disaksikan di seluruh Indonesia menggunakan antena parabola. Gratis dan tanpa menggunakan kuota internet. Nah, mau tahu kan gimana caranya agar pemirsa bisa mendapatkan siaran kami di televisi Anda? Begini nih caranya. Bagi Anda pengguna satelit Ninmedia atau Canasat 11, tekan tombol menu pada remote. Pilih menu instalasi pada satelit. Lalu pilih daftar satelit. Lalu pilih satelit Ninmedia atau Canasat 11. Bila belum ada, pilih menu tambah pada satelit. Pada kolom nama, ketik Ninmedia. Pada kolom koordinat bujur ketik 98.0. Dan pada arah, ketik huruf E. Kemudian pilih antena satelit Ninmedia. Pada frekuensi, ketik LNB Universal 9750-10600. Langkah berikutnya, tambah transponder pada frekuensi 12560 MHz. Simbol ref 43200.
polarisasi vertikal. Kemudian scan satelit min media. Lalu biarkan proses scanning TV hingga selesai. Maka stasiun RBTV akan muncul di layar televisi Anda. Atau pemirsa menggunakan TV kabel. RBTV juga bisa disaksikan melalui Bengkulu Vision, Rafflesia Televisi Lebong, dan Curug Mandiri TV kabel. Nah, pemirsa lagi di luar negeri atau sedang tidak berada di depan TV. Tenang, pemirsa masih bisa menyaksikan tayangan RBTV via streaming dengan cara mendownload aplikasi GPM Stream di Play Store Anda. Lalu pilih channel RBTV Bengkulu. Kemanapun Anda, dimanapun Anda, tetap RBTV Camkoha. Kalian udah aktivasi decoder rekomendasi media kamu kan? Sekarang saatnya tambah pilihan hiburan buat keluarga di rumah. Tayangan-tayangan seru selama 24 jam non-stop. Top up saldo di aplikasi Kugo di HP Android kamu, lalu pilih paket TV Plus yang kamu inginkan. Harga paketnya jangan khawatir, mulai dari 20.000 aja loh. Segera aktifkan voucher TV Plus sekarang juga. Dunia sedang berduka. Kita semua merasakan damai. Corona datang tanpa tanda. Virus yang mematikan